kembali lagi dengan saya Imam Syafi'i di Suhu Talk. Nah, Suhu Talk ini sekali lagi teman-teman adalah kerjasama dari Suhu TV dan Satwasa untuk Indonesia. Di Suhu Talk ini kami akan menghadirkan para suhu termasuk tamu saya sore hari ini, Mbak Luffy Sutanti. Nah, saya baru kenalan nih dengan beliau. Tapi saya baca profilnya, saya dapat bocoran dari teman gitu. Beliau pengusaha yang luar biasa, cukup sukses dengan produknya. Nanti kita ngobrol banyak dengan beliau. Nah, teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe di channel Satwasa untuk Indonesia, ada di bawah video ini ya tombolnya. Terus juga langsung ke Suhu TV karena setiap Suhu Talk, setiap sesinya Suhu Talk akan kami tayangkan di dua channel, di Satwasa untuk Indonesia dan Suhu TV. Oke, Mbak Luffy Sutanti, apa kabar? Baik, Mas Imam. Alhamdulillah. Apa ya, wes kenal suwe wae padahal baru ketemu gitu ya. Iya. Oke, Mbak Luffy, aku dengar dari temen nih selama pandemi ini yang lain kan pada turun nih bisnis. Banyak yang ngeluh ke saya juga, Mas gak ada duit karena omsetnya bubar gitu. Katanya Lufia hijab ini justru naik. Benar nggak? Ya, alhamdulillah Mas Imam, di pandemi ini memang di awal-awal itu kerasa juga ada penurunan terus, tapi kita karena kita masih skala kecil ya, maksudnya dari tim juga belum begitu banyak, di konveksi juga belum banyak timnya, jadi kita untuk pivot produk tuh lebih mudah. Ya sebelumnya kita memang jual gamis-gamis terus hijab. Nah, karena kita lihat di kondisi pandemi ini orang banyak bekerja di rumah, makanya kita survei produk apa nih di fashion yang bisa dipakai mereka di rumah. Nah, akhirnya kita lihat ini peluang untuk jual home dress sama pajamas. Ya alhamdulillahnya itu malah justru sekarang jadi best sellernya di Lufia. Dan malah dongkrak di penjualannya dengan produk itu. Sampai berapa persen menggantikan produk lama? Di kondisi saat ini bisa sampai 80%. Wow, berarti ya kayak oleh bisnis anyar ya. Iya, kayak ganti produk. Iya Mas. Bisnis yang lama tetap jalan meskipun turun, terus ada produk barunya ya di pandemi ini. Nah, teman-teman tuh sebagian besar ya, teman-teman yang saya temui itu cukup lama nih. Dia dari masa COVID itu ininya ada di bawah itu cukup lama. Nggak ada omset dan sebagainya, jualnya sepi dan sebagainya cukup lama. Nah, aku dengar Mbak Luffy cukup cepat juga nih, nggak butuh lama dari masa COVID drop terus beralih ke produk yang baru. Apa sih sebetulnya yang dikerjain? Kok bisa dapat ide ke sana gitu? Jadi kita memang punya prinsip intinya. Jangan mengalah dengan kondisi gitu loh, karena memang kita harus gerak terus. Nih kita harus selalu cari terus apa yang bisa, peluang apa yang bisa kita jual istilah. Kebetulan kan kita online, jadi masih walaupun ada sebagian yang tim yang kerja dari rumah pun kita masih bisa jalan. Nah, kita gali terus, akhirnya kita survei ketemu produk itu, dan selama produk itu masih bisa dijahit ya kita kerjakan. Kita nggak hanya itu, kita juga bikin masker kain ya, itu sebagai pelengkapnya. Kok memutuskan masuk ke fashion nih? Biasanya kan kita kebanyakan sih. Ada beberapa orang tuh yang bisnis sesuai dengan jalur yang ditempuh nih. Ini kan koyo betul banget. Iya, itu ini sih Mas, sebenarnya saya ini dulu tuh suka banget jualan baju kayak gitu. Terus nah dulu tuh suka zaman dulu banget tuh, kalau kita beli banyak ini kan akan lebih murah. Misalkan kalau beli 6 kayak gitu atau beli selusin itu lebih murah. Nah, saya tuh suka beli baju-baju yang murah, tapi kan sisanya mau diapain? Akhirnya tak jual kayak gitu Mas. Keterusan. Dari seperti itu. Iya, duitnya lumayan ini. Akhirnya terus keterusan jualan baju itu. Kalau boleh tahu, boleh jualan kayak gitu di tahun berapa sih? Denganmu tadi hobi belanja perempuan sih, belanja wajar gitu ya. Terus belinya lebih, sisanya dijual tuh mulai kapan tuh, Pak? 2000, udah lama banget ya. Masih 2006 udah mulai beli baju gitu. Terus 2008 udah mulai kuliah kan itu.
mau ngapain nih, sementara aku memang harus punya penghasilan tambahan juga. Akhirnya ya itu, ngapain kok ini hobiku nggak aku buat kerja sekalian. Terus aku mulai jualan itu Mas, mulai jualan baju. Terus dulu awalnya masih ngambil tuh yang di lokal dulu, karena aku tinggal di Jogja. Aku ngambilnya di Pasar Beringharjo, di Pasar Klewer. Terus makin lama aku ngambil di Jakarta, di Tanah Abang. Jadi aku sebagai reseller ngambil ke sana, tak jual di sini gitu. Bentar. Tadi sekolahan nih. Nah, sekolahan reseller sampai Jakarta. Terus aku lihat di Instagramnya ada beberapa Instagram, gue cek gitu. Itu brand sendiri ya? Oh iya, sekarang brand sendiri semua. Dari posisi resell ke brand sendiri sejak kapan, Mbak? Itu mulai 2012-2013. Jadi awalnya gini sih Mas, dulu aku kan ngambil barang di Jakarta. Habis itu, nah terus jualan juga di Sanmor, terus jualan ke teman-teman. Nah intinya terus makin lama tuh orang yang jualan produk Jakarta tuh makin banyak, dan mereka yang modalnya besar bisa jualan lebih murah dari yang aku jual. Karena kan aku ke Jakarta cuman beli berapa kayak gitu kan, dihitung HPP-nya jadi tinggi, transport dan lain-lain. Nah makin lama agak susah nih kalau barangku banyak yang nyamain gitu. Makanya aku harus mikir gimana nih aku biar bisa jualan baju atau jualan fashion, tapi aku nggak was-was sama harga. Berarti aku harus punya produk sendiri nih. Aku mikirnya awalnya gitu. Luvia Hijab itu sekarang dikerjain berapa orang, Mbak? Semuanya tak ini. Maksudku dari total tenaga lah, aku bilang tenaga kerjaan yang bantu yang di Luvia. Yang di Luvia tuh sekitar berapa ya? 25-an. Iya. Kayak gitu ngomongnya UKM cilik gitu ya. Udah konveksi lumayan itu 20. Kalau konveksi iya kan sama konveksi. I see. Nah, ngomongin soal usaha nih Mbak Luffy, pasti punya kendala nih. Nah, kendala terberat apa sih sebetulnya yang dihadapi sama Mbak Luffy selama perjalanan mulai dari SMA udah mulai jualannya, SMA, kuliah sampai sekarang kayak gitu. Apa sih mungkin bisa dibagi ke teman-teman biar teman-teman juga ketika mengalami kendala yang sama itu paling tidak punya sesuatu yang bisa dikerjain gitu. Kalau yang saya rasakan, yang saya alami selama saat ini sih memang tim perlu banget. Tim itu ketika di saat ini mungkin saya ada beberapa brand itu ya Mas. Jadi memang tim tuh kerasa banget. Jadi misalkan ada Luvia, ada Luvkit, ada Luvnik. Nah itu butuh orang yang memang satu visi misi sama kayak kita gitu loh. Nah itu tim itu penting banget yang pertama. Kemudian kalau kendala apa ya? Terus belajar sih menurut saya Mas. Jadi kendala tuh pasti ada, pasti mau persaingan bisnis atau mau kadang mood kita yang nggak bagus itu pasti datang gitu loh. Cuman ya nggak usah dipaksakan. Kalau memang kita lagi nggak mood untuk kerja atau mikirin bisnis ya udah benar-benar ditinggalin aja semuanya. Udah kita butuh refresh hari 2 hari habis itu kerja lagi kayak gitu. Menarik. Jadi ya teman-teman kalau ya apa yang dikatain Mbak Luffy itu memang benar adanya gitu ya. Bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu itu pasti akan ketemu dengan masalah. Hidup kita aja masalah gitu. Iya. Kalau nggak mau ketemu masalah nggak usah hidup gitu kan. Nggak bercanda. Nah karena hidup itu masalah ya kita harus paham bahwasanya apa yang kita kerjain gitu ya pasti akan ketemu dengan masalah. Yang penting belajar dan mau belajar gitu. Iya. Nah Mbak Luffy kasih tips dong bagi teman-teman kalau mau mulai usaha apa sih yang sebetulnya harus dikerjain? Untuk teman-teman ya atau ibu-ibu rumah tangga mungkin dan rekan-rekan yang lain kalau mau memulai usaha, yang pertama setelah saya pelajari dari diri saya sendiri, yang pertama adalah kita harus menentukan goalsnya kita apa sih, kita mau usaha itu sebenarnya tujuan kita apa gitu. Nah itu yang jadi selama ini itu jadi kayak pegangan gitu loh. Dan kita harus punya target waktu. Jadi awalnya itu tentukan goals dulu, kemudian target diri kita sendiri. Misalkan nih goals kita tahun depan
kita mau umroh misalnya kayak gitu. Berarti kita harus punya uang berapa nih untuk bisa umroh sekeluarga misalnya kayak gitu. Atau tahun depan goals kita mau beliin sepeda motor suami misalnya kayak gitu. Itu kita jadikan goals dulu untuk kita bisa mewujudkan target kita. Nah itu goals, kemudian waktu. Terus setelah itu kita tentukan, kita misalkan goals kita sekian, kita harus bisa tercapai itu 1 tahun misalkan. Nah dari 1 tahun tuh kita mau ngapain? Nah ini kita breakdown semua. Kita misalkan dari 1 tahun bisa terwujud goals sekian, berapa itu nominalnya, kita harus jualan apa nih, jualan berapa produk nih, bisa kayak gitu. Terus kita pecah lagi, itu setahun segitu, sebulan sampai sehari. Nah itu yang kita jadikan kayak apa ya, harus punya target, intinya itu dalam mewujudkan goals kita, cita-cita kita lah untuk berwirausaha. Nah, Gitu. saya sepakat Mbak. Ngomongin soal target goal gitu ya, saya sebetulnya salah satu orang yang sangat concern gitu terkait dengan apa sih sebetulnya mimpi kita, apa sih goal kita. Karena menurut saya semua orang punya mimpi, tapi sayangnya tidak semua orang itu paham mimpinya itu apa. Dan ketika dia nggak paham ya dia pasti nggak paham targetnya apa. Dan ketika kita mau bekerja dengan target, kita akan paham betul bahwasannya kita tahu hari ini tuh ngapain, besok mau ngapain, sampai nanti goal kita itu bisa tercapai. Nah masalahnya yang saya sering temui Mbak, banyak pelaku usaha di antara kita itu kok goal ya, karepe dhewe ngerti gitu lah. Nah, menyikapi seperti itu harusnya apa ya? Gimana sih sebenarnya bisa menumbuhkan motivasi diri sendiri agar memang ya aku sebulan misalnya butuhnya sekian gitu. Terus atau misalnya setahun ini harus ngapain gitu. Gimana sih untuk menumbuhkan itu sebetulnya, Mbak? Bermimpi aja sih Mas, ngimpi aja. Jadi memang pasti semua orang punya mimpi gitu loh. Mimpi banyak-banyak bermimpi itu maksudnya mimpi yang harus diwujudkan. Jadi kalau pengusaha pasti punya lah mental itu. Kalau cuman maunya tidur santai-santai ya pasti nggak ada ya betul, pengusaha pasti punya ya. Cuma aku ketemu banyak UKM nih, saya ketemu UKM nih yang nonton gitu. Bukannya apa gitu, saya sering ketemu dengan orang-orang seperti teman-teman gitu ya. Itu tadi aku bilang punya mimpi punya. Apa mimpinya? Apa coba jawaban pertama? Apa ya? Beli rumah gitu? No. Apa Mas? Sukses. Oh sip, keren. Terus pertanyaan saya, sukses ki kepiye? Oke. Bingung jawabnya. Nah ketika bingung jawab itu kan kita nggak punya, sebetulnya kita nggak punya tujuan mau kemana. Oh gitu. Kalau kita sudah beli rumah, cetok kan? Rumah tinggal harganya. Goalnya jelas. Nah itu yang saya selalu katakan ke teman-teman, kalau memang punya mimpi ya harus mimpinya jelas, spesifik apa, kapan, seperti Mbak Lufi tadi bilang ada target waktunya, agar memang itu menjadi bahan bakar kita melangkah sih sebetulnya. Nah nggak gitu ya kita akan bekerja ala kadarnya. Betul. Dimanapun ya, tidak harus di bisnis ya, di kerjaan pun sama aja gitu. Nah ngomong-ngomong balik lagi ke Lufia Hijab. Iya Mas. Ada Lufia Hijab, ada Lufnik, ada Lufkit ya. Iya. Lufkit. Buka open reseller gak sih? Iya. Gimana caranya biar kalau teman-teman nih mau usaha, belum punya produk, pengen jualan brandnya Mbak Lufi gitu? Kalau untuk reseller di Lufia sama Lufkit kita cuman daftar aja sih Mas. Kalau belum berubah itu daftar. Kok kalau belum berubah pipi ya? Karena saya lupa. Kalau untuk Lufia ya, Lufia itu daftar dulu 99.000. Jadi dia sudah bisa jadi reseller, nanti dapat produknya tuh kayak sampel gitu loh Mas. Lufia, jadi pastikan sebelum menjual produk itu kita harus tahu dulu produknya. Bagus lagi belilah minimal 1 kita pakai. Nah ini tips sih sebenarnya Mas, tips jadi reseller di awal. Jadi beli dulu 1 produk,
kita pakai. Nah sekarang kan eranya memang sosial media ya, orang sudah Instagram, udah banyak yang punya. Pakai dulu, review sendiri di rumah, ceritain produknya. Nah itu biasanya ini dari pengalaman teman-teman, kalau yang melihat itu kan teman-teman sendiri. Kalau yang review teman sendiri, paling enggak dia akan lebih percaya gitu loh. Itu lebih apa ya, minat untuk membelinya ke temen tuh masih kuat lah, itu masih bagus. Itu sih Mas. Jadi kalau mau daftar reseller ke Luvia atau Luvkit, tinggal daftar aja. 99.000. 99.000. Dapat sampel produk. Ya. Dapat sampel produk. Setelahnya mereka harus pembeli produk dulu kah atau? Oh enggak. Kita bisa dropship bisa. Jadi nanti mereka akan ada grup, terus kita kasih materi untuk jualan mereka juga, foto, video, semuanya untuk story dan lain-lain. Terus udah mereka tinggal jualan. Kalau mau nggak harus pakai modal istilahnya. Jadi mereka misalkan mau dropship pun bisa. Dan nanti pengirimannya juga atas nama dia, resellernya ya. Itu bisa. Terus untuk tinggal dapat potongan berapa persen gitu. Dan dikelola, artinya di maintenance, dikasih tips dan kasih. Ada grupnya sendiri. I see. Nah teman-teman yang mau reseller Mbak Luffy, kemana? Cek di Instagram aja. Jadi bisa di Luvia Hijab, itu nanti ada linknya di situ. Atau di Luvkit. Nah bisa tinggal klik, sudah masuk ke WA, nanti daftar reseller. Siap. Jadi teman-teman yang masih bingung buka usaha apa di masa pandemi, ter-PHK, saya banyak ketemu dengan orang-orang ter-PHK kemarin, bingung nyari produk. Gak usah bingung, banyak sekali produk di sekitar kita, termasuk juga produknya Mbak Luffy. Ada 3 brand, Luvia Hijab, Luvnik, dan Luvkit. Nah ketiga-tiganya itu bisa teman-teman ikut jualkan. Teman-teman juga gak usah khawatir gimana cara jualnya, pastinya diajari untuk jualan. Nanti saling sharing juga, ada sharing. Nah langsung teman-teman cek di deskripsi Instagramnya Luvia Hijab, langsung aja kontak jika memang teman-teman itu berminat untuk jualan produk dari Luvia Hijab. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di segmen kedua. Segmen kedua akan tayang di Suhu TV. Pastikan teman-teman habis dari sini langsung ke Suhu TV dan klik tombol subscribe di Suhu TV. Kita ketemu lagi di video berikutnya.